Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali seperti biasa teman-teman di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah D18. Ini kalau teman-teman lihat sepintas, drone ini inspirasinya atau KW dari drone DJI Mavic 4 Pro ya. Nah, jadi ala-ala DJI Mavic lah ya. Nah, dan menurut saya sih menarik banget desainnya ya. Oke, kita langsung buka, dan hari ini saya akan coba membahas drone D18 ini, yaitu kemampuan terbangnya ya teman-teman. Jadi bagaimana ini pelengkapannya ya, bagaimana kemampuan dari drone D18, baik dari kestabilannya, durasi terbang, dan jarak terbangnya seperti apa ya. Oke, kita coba siapkan. Ini yang versi 1 baterai ya teman-teman. Oke, saya buka dulu. Terus gini, kemarin kalau teman-teman melihat video saya yang sebelumnya, jadi drone D18 ini punya sedikit kelemahan, yaitu baterainya itu longgar ya. Jadi pada saat diterbangkan kemarin, kalau lihat video saya, itu pada saat melakukan roll atau flip, nah itu baterainya lepas dan mati langsung, otomatis tergeser sedikit dia mati dan jatuh ya. Nah, ada sedikit tips, saya menggunakan ini double tip ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan double tip ya, model gini atau gimana. Nah, saya tempel di bagian atasnya. Nah, tujuannya supaya sedikit menahan ya pergeseran baterai, supaya nggak gampang lepas. Dan seperti ini hasilnya, lumayan agak sedikit keset ya dibandingkan yang sebelumnya. Oke, itu sedikit tips ya. Nah, sebelum dibahas kemampuan terbangnya, saya sedikit membahas fiturnya. Dinamo sudah brushless dengan tertutup seperti ini untuk bagian atasnya. Ini tentunya lebih bagus ya. Jadi pasir atau debu lebih aman ya, karena nggak gampang masuk. Kemudian desainnya ya, tadi yang saya bilang, ini Mavic 4 lah ya. Menarik banget dan bahannya juga termasuk tebal. Terus fiturnya, kalau teman lihat di kameranya ini menarik banget ya, unik ya. Ada satu titik kamera, ini hanya variasi dan sudah ISC ya. Tuh. Oke. Kemudian di bagian bawahnya ini sudah ada optical flow. Nanti kita tes bagaimana optical flow-nya, dan ada sensor anti nabrak itu di bawah teman-teman. Nih ya, nanti kita coba. Dan lampu LED-nya ada di sini, dan nanti kita lihat lah ya seperti apa LED-nya. Jadi ini termasuk versi terlengkap, ditambah dengan remote-nya yang sudah menggunakan screen ya. Kalau saya ingat remote seperti ini, ingat K13 yang kemarin ya. Ya sudah, lupakan ya. Oke, kita coba langsung terbangkan dan tes kemampuan terbangnya ya. Saya hidupkan dulu seperti ini teman-teman. Nah, LED-nya ada di sini dan di ini ya, di lengan. Dia tidak terlalu banyak LED-nya. Menurut saya itu lebih bagus ya lah ya. Agak sedikit menghemat baterai. Kemudian hidupkan remote-nya. Nah, terus di ini memorinya pastikan sudah terpasang ya teman-teman. Nah, ini udah terpasang. Oke, dia langsung terkoneksi ya teman-teman, bisa real time, bisa melihat hasil kameranya di remote langsung. Jangan lupa kalibrasi seperti ini. Udah binding dulu ya, binding dulu baru kalibrasi seperti ini. Nah, dia bunyi bip dan berkedip di drone-nya ya, artinya kalibrasi sudah berhasil. Coba kita terbangkan. Cuma sedikit ada catatan, tadi sedikit saya pakai beberapa kali untuk syuting, sedikit untuk shot ya, jadi agak sedikit baterai terkuras sedikit tadi ya. Yuk kita coba terbangin ya. Oke teman-teman, ini karena lokasinya agak sedikit berumput ya, rumputnya banyak, tinggi. Take off-nya jadi di sini aja deh. Oke, kita coba langsung auto take off ya. Oke, sekali tekan dia langsung take off ya. Nah, langsung hovering. Dan sebelum tes jauh-jauh, kita coba tes optical flow dulu ya. Nah, ini speednya masih gunakan speed 1. Coba kita tes optical flow-nya. Bergeser dia ya. Oke, saya coba sedikit tahan ya, atau naikkan sedikit ya kali ya. Nah, kita coba optical flow-nya teman-teman. Nah, ini dia di ketinggian ya, nggak terlalu tinggi, dia masih aktif optical flow-nya dengan baik. Kalaupun dia bergeser kiri kanan, itu angin ya teman-teman. Anginnya memang nggak terlalu kencang, tapi lumayan berpengaruh sedikit lah ya. Ini dia, untuk ketinggian yang nggak terlalu tinggi, optical flow-nya keren.
Ya, coba kita naikkan ya. Tapi sebelum saya naikkan, coba saya kasih tahu dulu untuk tilting kameranya ini. Oke, tilting kamera sampai bawah sekali tuh, full ya. Dan pergerakannya juga nggak tersendat-sendat ya. Oke, mantap. Ada lagi fiturnya yang harus teman-teman tahu di D18 ini, ada sensor anti nabrak. Kita cek, ini sudah diaktifkan. Kita cek. Oh, saya harus pakai yang lebih besar ya, media yang lebih besar, pakai dusnya aja. Kita lihat responnya. Wow, oke. Samping, dia langsung detect ya, sensornya termasuk bagus dan dia langsung menghindar ya. Ini termasuk oke. Dan harus hati-hati teman-teman, kalau misalkan di ruangan yang banyak temboknya, tetap harus hati-hati walaupun dia ada sensor anti nabraknya ya. Oke. Oke, kita coba tilting sudah, kita coba optical flow. Kalau dinaikkan kira-kira seperti apa? Apakah dia stabil? Oke. Saya mundurkan lagi ya. Wah, goyang, angin kencang. Agak sedikit goyang. Di atas ternyata anginnya lumayan kencang. Tapi termasuk stabil ya. Mantap ya. Keren, keren, keren. Wah, kambing hancur deh. Ya udah, nggak apa-apa. Coba saya dekatkan lagi. Oke, jadi untuk optical flow-nya lumayan bisa diandalkan ya teman-teman. Di ketinggian yang lumayan pun dia tetap berfungsi dengan baik walaupun agak sedikit goyang. Oke, itu ya. Kemudian untuk speednya dia punya 3 kecepatan. Saya coba speed 1 dulu ya. Atau ini dulu ya teman-teman. Kita coba dulu trim ya. Trim, ini trim tuh ini. Nah, itu fungsinya untuk menstabilkan ya. Oke, cukup. Saya nggak membahas fitur hari ini. Oke, coba speednya dulu ya. Oke, ini speed sorry. Speed 1 ya. Nah, speed 1. Oke, speed 1 seperti ini. Oke, saya coba tambah speed 2. Oke, lumayan. Wow, speed 3 saya naikkan. Speed 3 sama speed 2 nya nggak terlalu beda jauh lah ya. Oke, cukup untuk speednya. Kita coba tes jarak terbang lah ya. Untuk speednya lumayan sih di speed, cuma speed 1 agak sedikit kurang maksimal ya. Coba saya matikan dulu. Oke, ini udah saya matiin sebelum tes jarak terbang ya. Nyalain lagi. Oke, sudah terkoneksi. Jadi drone ini kalau misalkan dia hilang sinyal, termasuk drone yang tipe agak sedikit aman ya, karena dia langsung turun ya, nggak flyway ya kayak kemarin K13. Oke, kita coba naikkan. Saya gunakan speed 2. Kita coba tes jarak ya teman-teman. Oke, ini kebetulan anginnya agak sedikit tidak terlalu berangin ya. Oke, kita lihat tes jarak. Jangan aman insya Allah ya, karena ini dia termasuk saya geser sedikit ke kanan supaya kalaupun ada apa-apa dia nggak terlalu jauh ngambilnya. Oke, ini teman-teman, coba kita flip ya, mastiin yang kemarin ya. Coba flip. Aman kan? Oke, coba flip ke depan ya, tapi saya mastiin sini. Depan aman. Aman, serius. Kemarin ternyata setelah saya ditambah itu tadi double tip, ternyata baterainya nggak jatuh kayak kemarin ya. Oke, ini untuk jarak terbangnya termasuk lumayan jauh lah ya. Sebetulnya masih bisa, tapi saya nggak terlalu berani ngambil resiko ya, karena memang lokasinya teman-teman bisa lihat sendiri, kalau jatuh agak sedikit susah nyarinya ya. Oke, termasuk lumayan sih jauh untuk jarak terbangnya. Oke, mantap ya. Saya tambah speed. Oke, speed 2. Nah, mantap sih, mantap. Oke. Oke, speed 3. Ini tiba-tiba pelan speed 3.
ngelawan angin. Pelan banget di speed 3 ya. Nah, ini masih ada durasi, kayaknya belum ada indikasi kalau misalkan baterai habis. Saya coba gunakan untuk hasil kamera aja ya. Coba untuk landing aja. Kita coba tangkap. Oke, teman-teman, langsung coba kita koneksikan wifi-nya. Nah, ini wifi-nya Follow UFO. Kemudian untuk aplikasinya sendiri menggunakan kayak UFO. Nah, sedikit catatan buat teman-teman, kalau drone seperti ini yang remote seperti ini, dia menggunakan remote screen. Disarankan pada saat mengkoneksikan wifi dari HP ke drone, matiin dulu remote-nya. Jadi hidupin drone, nyalain remote-nya nggak usah dinyalain dulu, hidupin HP, koneksin wifi antara HP dengan drone. Setelah terkonek baru hidupkan remote ya. Itu sedikit tips ya teman-teman. Oke, kita coba tes hasil kamera dari D18 sambil kita tetap hitung ya durasi terbangnya. Take off. Oke, nah ini dia. Kita coba shoot. Kameranya saya turunin dikit ya. Nah, ini ada objek yang menarik, ada kambing. Kita coba shoot. Ya, nah ini dia. Saya turunkan, naikkan. Oke, seperti ini ya. Hasil kameranya seperti ini. Ya, saya geser ke saya shoot selfie lah ya. Mana nih? Oke, saya naikkan sambil kita hitung durasi terbangnya, tapi jangan jauh-jauh ya. Oke, nah, tapi saya tinggiin, nggak usah jauh-jauh, tapi saya tinggiin, view-nya kayaknya lebih enak. Wis, kedorong sama angin. Oke, coba kita lihat hasil kestabilannya juga ya saat digunakan kamera ini seperti ini. Oke, ini saya nggak ngutak-ngatik tuasnya, dia terbang sendiri pada saat optical flow-nya aktif seperti ini ya teman-teman. Di kameranya seperti ini, cukup lumayan stabil ya. Oke, saya geser ke sini. Wow, saya majukan lagi. Sampai detik ini belum ada indikasi kalau baterainya habis atau mau habis lah ya. Oke, saya naikkan lagi sedikit. Termasuk lama ya, ini berapa menit ya? Oke, saya turunkan. Jangan jauh-jauh, saya tarik lagi, kedorong lagi tadi sama ini ya, sama angin. Oke, kita lihat view-nya, saya naikkan. Oke, ini dia teman-teman. Makin ke atas angin makin kencang. Oke, keren ya untuk durasi terbangnya. Oh, dia udah habis, kita langsung auto landing aja ya. Auto landing aja, karena lebih aman kita langsung turunin ya. Oke, kita coba auto landing. Mantap. Baik, kesimpulan dari drone D18 ini, yang pertama untuk fiturnya sudah lengkap banget ya. Fitur di remote operasinya ataupun di drone-nya sendiri dia sudah lengkap banget ya. Ada ESC, brushless, ada sensor, ada optical flow, dan semua fitur berfungsi dengan sangat baik ya. Untuk hasil kameranya ya seperti itu ya, namanya juga drone mainan. Dan semuanya oke, jarak terbang juga lumayan, durasi terbang juga cukup lumayan lama, dan kestabilan juga oke ya. Cuma ya itu satu catatan sedikit buat teman-teman yang kendor yang tadi saya sampaikan ya, boleh pakai double tip. Dan menurut saya dengan harga ya segitu masih ramah di kantong ya teman-teman, karena kalau saya sebutkan harga pasti selalu berubah ya, tapi kalau menurut saya sih masih ramah di kantong, tapi dengan fitur yang sudah oke lah ya. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini drone D18 untuk kemampuan terbangnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.